Kali ini saya akan perkenalkan satu huruf kanji lagi, yaitu huruf dengan bacaan mono. Di video yang ini sudah pernah saya buat kanji mono dengan arti yang berbeda. Kanji mono itu memang ini ya, ada dua sebenarnya. Yang bacaannya mono ya, yang sering dipakai. Itu ada yang ini dan yang ini. Saya sudah pernah buat yang ini videonya. Bisa dilihat di atas ini. Ya, kemudian yang sekarang saya bahas adalah yang ini. Nah, kanji mono yang ini artinya adalah orang atau pelaku. Kayak orang yang mengeksekusi sesuatu itulah. Kanji mono yang kali ini artinya sama sekali berbeda. Yaitu artinya adalah barang, ya. Jadi hampir semua kata yang ada kanji seperti ini itu akan berhubungan dengan benda. Ya. Jadi merepresentasikan sebuah kata benda. Kebanyakan, hampir semuanya. Nah, yang harus hati-hati adalah dua kanji ini punya bacaan kunyomi yang sama. Jadi nanti kalau mau pakai kanji mono dengan arti benda, jangan sampai ketukar sama yang ini. Ya. Tapi yang ini. Nah, begitu juga kalau menggunakan kanji mono dengan arti yang orang. Jangan sampai ketukar yang ini, tapi pakainya yang ini. Ya, kayak gitu. Sehingga pasang-pasangannya tuh harus hafal ya. Kata ini artinya ini, kanji mononya itu misalnya apa? Yang ini atau yang ini? Nah, itu harus hafal. Kanji ini ada di level N5 kalau nggak salah. Atau N4 ya. Antara N5, N4 lah. Kemudian kunyominya ya adalah mono. Tadi sudah saya bilang. Ongyominya ada dua setidaknya yang sering dipakai, yaitu butsu dan motsu. Nah, cara menulis kanji ini kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Jadi ada 8 coretan untuk kanji mono ini. Oke, itu tadi cara nulisnya ya. Ada 8 coretan. Dan kemudian saya akan mulai dengan kata-kata yang pakai kanji mono ini. Dari ininya dulu ya, cara baca kunyominya dulu. Jadi, kata-kata yang mengandung bacaan mono. Tapi dengan arti benda ya, bukan mono yang tadi. Beda. Oke, kata-kata yang pakai kanji mono ini ya, dengan bacaan mono kurang lebih, pertama ini dulu. Kaimono. Ya. Kaimono itu gabungan dari kata kaimas dan mono. Jadi kaimono, kaimas itu artinya membeli. Mono itu artinya barang, benda, thing, ya. Jadi membeli barang gitu. Membeli barang atau lebih tepatnya berbelanja, ya. Kaimono itu belanja. Ini adalah kata benda, tapi bisa dipakai ini ya, disambung dengan suru. Sehingga jadi verb grup 3 dia, yaitu kaimono suru, berbelanja. Kaimono suru atau kaimono shimasu lah. Ya, jadi artinya tuh berbelanja. Kaimono ini biasanya ini ya, compatible atau sering dirangkai dengan ni ikimasu gitu misalnya. Kaimono ni ikimasu. Jadi pergi berbelanja. Ikimasu kan pergi. Kaimono belanja, jadi pergi belanja gitu. Kata berikutnya adalah kimono. Nah, kimono ya, udah tahu mungkin artinya pasti ya. Ya baju Jepang, yang baju khas Jepang itu. Itu disebutnya kimono. Nah, ini kanji ki dan mono ya. Kimono ini huruf ki-nya itu berasal dari kata kimas. Artinya itu apa? To wear, mengenakan. Ya, mengenakan, kemudian mono itu artinya barang. Jadi barang yang dikenakan. Pakaian gitu kan. Tapi pakaian ini karena dia dalam bahasa Jepang ya tentu relates ke culture-nya Jepang ya, style-nya Jepang. Dalam artian kimono yang kita sebut tadi itu yaitu kimono ya. Pakaian itu sebenarnya artinya kan. Ki dan mono ya. Kimas itu artinya memakai, mengenakan. Mono itu barang. Jadi itu kimono ya. Termasuk kata benda ya. Nah, berikutnya adalah beberapa kata kerja yang bisa dirangkai dengan mono. Ini 3 ini yang sering saya temui ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ketemu yang lebih banyak lagi. Siapa tahu bisa ditambahkan nanti.
Nah, saya mulai dari ini. Tabemono, nomimono, dan yomimono. Nah, ini adalah tabemono ya. Tabemono itu dari kata tabemas, artinya makan, dan mono, artinya barang. Jadi barang yang dimakan, makanan. Ya, tabemono itu makanan artinya. Masuk kata benda. Kemudian nomimono. Nomimas itu artinya minum. Nomimono jadi barang yang diminum, minuman. Gitu ya. Kemudian yomimono. Yomimono itu dari yomimas artinya membaca. Dan mono barang. Jadi barang yang dibaca, bacaan. Nah, gitu. Itu beberapa kata kerja ya yang bisa dirangkai dengan mono. Mungkin masih ada banyak lagi, nanti coba ini beberapa yang sering dipakai ya. Mungkin kalau ada tambahan bisa tambahin di komentar nanti. Berikutnya berikutnya adalah okurimono. Okurimono ya. Nah, ini ada kata okurimas dan mono. Okurimas mungkin kalau teman-teman sudah pernah belajar itu yang paling sering ketemu okurimas dengan bentuk huruf seperti ini. Sementara pada kata okurimono yang dipakai adalah huruf seperti ini. Kedua-duanya ini dibaca okurimas ya. Tapi setahu saya perbedaannya adalah okurimas yang ini yang sering dipakai dalam pembelajaran awal itu adalah artinya mengirim. Kalau okurimas yang ini ya, itu artinya menghadiahi. Ya memang sih menghadiahi kan berarti kita mengirim juga kan. Mengirim, menghadiahi, ya kan mendeliver gitu ya. Jadi okurimono adalah okurimas ini menghadiahi, kemudian barang ya, mono barang. Barang yang digunakan untuk menghadiahi, hadiah. Gitu ya. Memang sih ada kata present ya. Purezento ya. Tapi ini juga bisa dipakai alternatif. Mungkin ya nanti kalau ada soal sinonim terutama di JLPT ya, biasanya kan ada sinonim. Itu purezento itu bisa kita artinya sama dengan okurimono. Ya, hadiah juga kan. Kata berikutnya adalah monogatari. Monogatari ini dari kata mono dan katarimas ya. Katarinya ini asalnya dari kata katarimas. Katarimas itu artinya mengkisahkan gitu ya, mengisahkan. Ya bercerita gitu lah, misalnya. Jadi monogatari adalah artinya gini. Mono barang, katari adalah cerita. Mengisahkan ya. Atau barang. Jadi artinya adalah barang yang dikisahkan. Jadinya apa? Sebuah kisah. Monogatari itu artinya kisah. Cerita. Atau kalau dalam bahasa Inggris ada kata tale ya. Jadi monogatari seperti itu. Kemudian kata berikutnya adalah hongmono. Hongmono ini kanji hong ya. Mungkin teman-teman semua pasti taunya hong ini ya. Artinya buku. Kalau dalam pelajaran awal ini artinya adalah buku ya, dikenalkan dalam arti seperti itu. Hongmono. Tapi ini ya, kembali ke huruf hongnya dulu. Hongmono ini hongnya setidaknya punya 3 arti pada huruf kanji seperti ini ya. Yang pertama adalah artinya buku tadi, 1. Kemudian kedua itu artinya adalah real, sungguhan, nyata, asli gitu. Ya. Kemudian arti ketiga adalah hong ini juga sebagai cara hitung ya, cara hitung benda yang bentuknya silinder kayak botol, ini pensil gitu ya. Itu pakainya cara hitungnya hong. Ipong gitu kan misalnya. Nah, jadi di antara 3 arti tadi yang dipakai dalam kata hongmono ini adalah hong yang kedua, yaitu artinya adalah real, sungguhan. Ya. Hongmono. Jadi barang yang sungguhan gitu. Barang yang sungguhan ya maksudnya asli. Hongmono itu asli ya. Hongmono itu asli. Kemudian ini kalau ada asli berarti ada palsu. Nah, kalau yang palsu itu kata-katanya adalah diungkapkan dengan nisemono ya, sama pakai mono juga. Yang tadi hongmono, ini nisemono. Nisemono itu palsu, hongmono itu asli. Jadi ini
sebuah ini ya, berlawanan dia. Oke, itu yang tadi hongmono dan nisemono. Kemudian berikutnya adalah tatemono. Tatemono itu artinya bangunan. Tatemono itu dari kata tatemas dan mono ya. Tatemas itu gini, ada dua huruf juga seperti yang okurimas tadi ya. Tatemas itu ada dua huruf, yang ini satu, yang ini kemudian yang ini ya. Jadi dua huruf. Untuk kata tatemono kita pakainya yang ini. Untuk yang lain ini, yang huruf tate dengan bentuk huruf seperti ini, itu kita lebih kenal dengan bacaannya yang lain, yaitu tachimas, yang artinya berdiri. Kalau tatemas ini mendirikan, berarti ada yang didirikan ya. Sementara kalau berdiri kan ya berdiri sendiri gitu misalnya ya. Gitu. Jadi ini mendirikan ya, tatemas. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa pilih seperti ini. Yang huruf ini artinya to build. Kalau yang huruf ini artinya to stand. Berdiri ya. Jadi tatemono adalah mono itu barang tadi, barang yang didirikan. Atau mendirikan sebuah barang ya, maksudnya bangunan gitu ya. Tatemono barang yang didirikan ya, bangunan gitu. Ya, jadi jangan sampai ketukar untuk huruf tate-nya. Itu yang ini dan yang ini ya. Kita pakainya yang ini. Tatemono. Berikutnya adalah kata yaitu kudamono. Kudamono ini agak spesial ya cara bacanya. Karena setahu saya gini, dua huruf ini langsung dibaca kudamono. Kalau dia dipisah ya, huruf depannya ini itu tidak punya cara baca kuda. Aslinya ya, aslinya nggak ada. Ya, kudamono aslinya kalau huruf yang depan ini dipisah dia tidak punya bacaan kuda. Tapi kalau dirangkai dengan kanji mono, dia bacanya kudamono. Jadi ini cara bacanya agak spesial ya. Nah, yang satu yang depan ini harus punya cara baca yang sendiri. Nah, kudamono ini artinya adalah buah-buahan maksudnya. Ya. Ya buah-buahan, fruit lah kalau bahasa Inggris. Itu tadi beberapa kata yang pakai cara baca mono ya. Sekarang kita pakai cara baca yaitu butsu. Oke, sekarang adalah kata-kata yang pakai cara baca yaitu butsu. Nah, butsu ini pada kata misalnya doubutsu. Doubutsu itu artinya ini ya, dou itu bergerak. Kemudian butsu itu barang. Barang yang bergerak. Apa kira-kira barang bergerak? Binatang. Ya. Jadi binatang itu bahasa Jepangnya adalah doubutsu. Nah, doubutsu kan binatang kan bergerak kan? Termasuk kata benda kan? Ya. Binatang, tumbuhan, manusia itu semua kata benda. Ya. Jadi sebuah kata benda yang bergerak dia. Yaitu doubutsu, yaitu binatang, ya. Kemudian kalau ada binatang berarti ada tanaman. Nah, tanaman ini jadi shokubutsu. Shoku itu artinya menanam. Ya, shoku itu artinya menanam, butsunya barang. Barang yang ditanam, ya tanaman, gitu ya. Nah, itu shokubutsu dan doubutsu. Kata benda semua ya, jangan sampai jadi kata kerja, kata sifat, itu enggak ya. Kemudian berikutnya adalah kata berikutnya buka. Buka itu artinya harga-harga barang. Harga barang-barang deh. Butsu tadi kan ingat ya, ada tsu. Nah, dalam aturan bahasa Jepang kan bunyi tsu ini bisa melebur ya. Jadi kayak apa? Huruf di belakangnya tuh jadi berganda bunyinya. Nah, ka pada kata buka ini artinya adalah harga. Nilai lah gitu. Jadi buka itu artinya harga barang-barang. Artinya ini mewakili banyak gini ya, mewakili banyak barang ya. Saya kayak bilang, weh di Jepang harga barangnya mahal-mahal. Nihon wa buka ga takai yo ne. Gitu. Di Jepang harga barangnya mahal-mahal. Itu kan harga barang berarti harga barang-barang kan bisa meliputi apa? Sandal mungkin kebutuhan harian, bahan-bahan masakan gitu kan bisa mewakili itu harga barang-barang ya. Jadi buka artinya seperti itu. Harga barang-barang ya. Kemudian berikutnya adalah kata meibutsu. Meibutsu itu mei-nya dari kanji ini ya. Yumei no mei. Jadi ini adalah artinya nama.
Mei itu dipakai juga dalam gini ya, kalau kita menulis huruf namai itu kan nama ya, mei-nya ini dipakai juga. Jadi mei itu artinya adalah nama. Kemudian butsu barang. Barang yang punya nama. Kayak gitu. Jadi apa? Barang yang punya nama itu maksudnya kayak produk yang terkenal, produk unggulan gitu ya, produk terkenal di suatu region lah, di suatu daerah, produk terkenal gitu ya. Kemudian ini contoh kalimat kalau pakai kata meibutsu ini misalnya gini. Kono chiho no meibutsu wa nan desu ka? Kono chiho no meibutsu. Kono chiho no meibutsu. Jadi barang yang terkenal di area sini apa sih? Di region ini apa sih? Gitu ya. Itu meibutsu. Itu tadi beberapa kata yang pakai ini ya, pakai ongyomi butsu. Sekarang ongyomi yang motsu. Lagi ini satu aja saya masukkan kata yang pakai apa namanya? Ongyomi motsu yang sering dipakai adalah kata nimotsu gitu misalnya ya. Nimotsu. Nimotsu itu artinya adalah barang bawaan. Apa barang luggage ya, kalau kalian traveling itu barang bawaan kalian yang di tas, di koper itu sebutannya nimotsu. Ya. Itu. Nah, kemudian contoh kalimat misalnya gini. Termasuk kata benda ya, ingat kata benda, nimotsu. Contoh kalimat misalnya nimotsu wa doko ni okebai desu ka? Ini barang bawaan saya sebaiknya saya taruh di mana ya? Nimotsu wa doko de okebai desu ka? Doko ni okebai desu ka gitu ya. Nah, itu tadi kata yang pakai ongyomi motsu ya. Jadi sudah ada semua ya cara baca yang kunyomi ya, yaitu mono. Jadi lebih banyak dia dipakai memang kunyominya. Kunyominya banyak dipakai ya. Pada kata-kata yang tadi, kunyominya mono, kemudian ongyominya ada dua, butsu dan motsu. Nah, ini sudah tadi saya kasih beberapa contoh kata yang pakai masing-masing cara baca tadi. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini ya. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.